Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang seringkali kita hadapi, tapi mungkin tidak selalu kita sadari bahayanya. Apakah Anda tahu mengapa tikus mati dalam perangkap? Ya, karena tergiur oleh keju gratis yang menggiurkan. Dari sini kita bisa menemukan pelajaran besar yang bisa kita ambil darinya. Di era digital ini, di mana segala sesuatu tampaknya bisa didapatkan dengan cepat dan mudah, penting bagi kita untuk tetap waspada. Dari penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hingga solusi instan untuk masalah kompleks, dunia ini penuh dengan perangkap keju yang siap menjerat kita. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membongkar semua itu bersama-sama. Kita akan mempelajari bagaimana tidak terjebak oleh godaan instan dan bagaimana bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan matang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita deep dive ke dalam topik kita. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengapa kita seringkali terjebak oleh hal-hal yang tampak menggiurkan dan instan. Untuk memahaminya, mari kita mulai dengan melihat ke dalam sifat dasar manusia kita sendiri. Sebagai manusia, kita cenderung mencari jalan pintas. Kita tertarik pada janji-janji yang menawarkan hasil cepat dengan usaha minimal. Itu adalah bagian dari keinginan kita untuk efisiensi, untuk mendapatkan lebih banyak dengan mengeluarkan lebih sedikit. Dan disinilah perangkap keju mulai terbentang. Namun, apa yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa keinginan ini bisa membuat kita rentan. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan sumber daya, penipu dan pemasar cerdik tahu persis bagaimana memanfaatkan kelemahan ini. Mereka menggunakan psikologi untuk membuat penawaran mereka tampak tidak bisa ditolak. Dari iklan yang merayu, testimonial yang meyakinkan, hingga penawaran terbatas yang menciptakan rasa urgensi. Semua ini dirancang untuk menarik kita masuk, membuat kita merasa bahwa kita akan kehilangan kesempatan besar jika tidak bertindak sekarang. Tapi, mari kita ambil contoh konkret, ambil contoh skema cepat kaya. Siapa di antara kita yang tidak tertarik dengan ide menjadi kaya dalam semalam? Skema ini seringkali menjanjikan kekayaan besar dengan sedikit hingga tanpa usaha. Mereka menggunakan cerita sukses yang menarik, tapi jarang sekali mengungkapkan risiko atau kegagalan yang lebih sering terjadi. Dan inilah yang menjadi perangkap. Kita terpikat oleh hasil akhirnya tanpa mempertimbangkan proses atau bahkan kemungkinan kerugian yang terlibat. Lebih jauh lagi, dalam era digital saat ini, kita dihadapkan pada berbagai tawaran menggiurkan lainnya. Mulai dari aplikasi yang menjanjikan uang hanya dengan mengklik iklan, hingga investasi cryptocurrency yang volatil dengan janji return yang astronomis. Sementara, beberapa peluang ini bisa jadi sah dan menguntungkan, tapi banyak di antaranya yang tidak lebih dari perangkap yang dirancang untuk mengeksploitasi keinginan kita untuk sukses cepat tanpa usaha yang sesuai. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pertama dan terpenting, penting untuk menyadari bahwa keinginan untuk hasil instan tanpa usaha adalah kelemahan kita. Dan kedua, bahwa dalam setiap tawaran yang tampak menggiurkan, kita harus belajar untuk melihat apa yang benar-benar ditawarkan, termasuk risiko yang terlibat. Dengan memahami ini, kita bisa lebih waspada dan membuat keputusan yang lebih bijak. Setelah kita memahami mengapa kita sering tergiur oleh yang instan dan menggiurkan di bagian pertama, sekarang mari kita masuk ke dalam contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman bagaimana perangkap keju ini bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Pertama, mari kita bahas tentang penawaran investasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kita semua pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang menginvestasikan sedikit uang dan tiba-tiba menjadi sangat kaya. Tapi, seberapa sering kita mendengar tentang kegagalan? Tidak sering, bukan? Ini karena kegagalan tidak dijual. Penipuan investasi seringkali menyembunyikan risiko dan memperbesar potensi keuntungan. Mereka menggunakan grafik, statistik, dan testimonial yang menyesatkan untuk meyakinkan kita bahwa kita akan menjadi yang berikutnya dalam daftar kesuksesan mereka. Contoh nyata lainnya adalah skema piramida dan MLM, multi-level marketing.
Meskipun tidak semua MLM adalah skema piramida, banyak dari skema ini yang berfokus lebih banyak pada perekrutan anggota baru daripada menjual produk yang sebenarnya. Mereka menjanjikan kebebasan finansial, mobil mewah, dan liburan impian hanya jika kita bisa merekrut lebih banyak orang. Namun, kenyataannya, hanya sedikit orang di puncak yang mendapat manfaat, sementara banyak yang di bawah merugi. Kemudian ada juga penawaran eksklusif yang kita temukan saat berbelanja online, yang memanfaatkan FOMO atau Fear of Missing Out, penawaran waktu terbatas, diskon besar-besaran untuk 100 pembeli pertama, atau produk gratis hanya dengan membayar ongkir. Taktik ini membuat kita merasa harus bertindak cepat, seringkali tanpa berpikir panjang atau mengevaluasi kebutuhan sebenarnya terhadap produk tersebut. Tidak ketinggalan fenomena get rich quick melalui platform media sosial. Influencer dan figur publik yang memposting gaya hidup mewah mereka seringkali mendapatkannya melalui cara yang tidak dijelaskan secara transparan. Mereka mungkin mempromosikan seminar, kursus online, atau e-book yang menjanjikan rahasia kesuksesan mereka, yang pada akhirnya mungkin tidak lebih dari sekadar informasi umum yang dibungkus dengan cara yang menarik. Jadi, bagaimana kita menghindari terjebak? Kuncinya adalah edukasi dan kesadaran. Pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan seberapa cepat saya bisa mendapatkan keuntungan ini, melainkan apa risiko yang terlibat dan apakah saya siap menghadapinya? Lakukan penelitian, cari tahu lebih banyak tentang perusahaan, produk, atau skema investasi sebelum membuat keputusan. Dan ingat, jika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Setelah kita menggali mengapa kita tergiur oleh sesuatu yang instan dan menggiurkan dan melihat contoh nyata dalam kehidupan kita, sekarang saatnya kita membahas bagaimana kita bisa menghindari jebakan ini. Bagian ketiga ini sangat penting karena akan memberi kita alat dan wawasan untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari kerugian yang tidak perlu. Pertama-tama, edukasi adalah kunci. Pengetahuan adalah alat terkuat kita dalam menghadapi tawaran yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebelum tergiur oleh janji kekayaan cepat atau kesuksesan instan, luangkan waktu untuk belajar. Cari tahu tentang industri, produk, atau layanan yang ditawarkan. Bacalah ulasan, cari tahu riwayat perusahaan atau individu yang menawarkannya, dan jangan takut untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengalaman langsung. Kedua, kembangkan sikap skeptis yang sehat. Jangan langsung percaya pada segala sesuatu yang Anda lihat atau dengar. Ingat, jika sesuatu tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti, apa bukti nyata dari klaim ini? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa risiko yang terlibat? Skeptisisme yang sehat membantu kita untuk tidak terbawa oleh emosi atau impuls. Selanjutnya, jangan biarkan FOMO atau Fear of Missing Out menguasai keputusan Anda. Dalam era media sosial ini, mudah sekali untuk merasa bahwa kita harus ikut serta dalam setiap tren atau peluang. Namun, keputusan yang dibuat berdasarkan ketakutan akan kehilangan seringkali tidak dipertimbangkan dengan matang. Ambil langkah mundur, bernapas, dan pertimbangkan apakah ini sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan atau inginkan. Terakhir, kembangkan mindset yang benar tentang uang dan kesuksesan. Kesuksesan yang berkelanjutan jarang dicapai melalui jalan pintas. Memahami nilai kerja keras, kesabaran, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Dengan mindset yang benar, kita tidak hanya akan menghindari perangkap keju, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Menghindari perangkap keju bukan berarti kita harus takut mengambil risiko atau mencoba hal baru. Ini tentang menjadi lebih cerdas, lebih siap, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang kita buat. Dengan informasi, persiapan, dan sikap yang tepat, kita bisa navigasi dunia yang penuh dengan tawaran menggiurkan ini dengan lebih aman dan berhasil. Demikianlah akhir dari pembahasan kita hari ini. Saya harap Anda menemukan wawasan dan alat yang Anda perlukan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan godaan instan dan menggiurkan ini. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa, kebijaksanaan dan kewaspadaan adalah kunci.
Ingatlah selalu untuk berpikir kritis, melakukan penelitian, dan bertanya sebelum melangkah lebih jauh. Dan yang terpenting, percayalah pada intuisi dan nilai-nilai Anda sendiri dalam membuat keputusan. Saya berharap diskusi kita hari ini bisa menjadi panduan bagi Anda untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan yang mungkin merugikan. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami. Komentar di bawah tentang pengalaman Anda sendiri atau topik yang ingin Anda lihat di video berikutnya.